kelompok 4. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait ASEAN China Free Trade Area atau disebut sebagai ACFTA. Nah, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Kalisha, saya dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari ACFTA atau ASEAN China Free Trade Area. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari ACFTA. Sebelum adanya ACFTA, terdapat AFTA, di mana yaitu ASEAN Free Trade Area yang dibentuk oleh Organisasi Regional ASEAN melalui Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-4. AFTA ini bertujuan sebagai liberalisasi perdagangan regional Asia Tenggara yang sejalan dengan tujuan GATT atau WTO yang berorientasi pada perdagangan bebas. Dan ASEAN itu sendiri didirikan juga untuk meningkatkan perekonomian di kawasan perdagangan bebas. Untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tersebut, maka negara anggota ASEAN memberlakukan AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Pada dasarnya, ke-10 negara ASEAN itu memiliki tingkat ekonomi, sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi yang berbeda. Hal inilah yang mendasari ASEAN pada akhirnya membentuk AFTA pada tahun 1992 dengan penurunan tarif perdagangan hingga mencapai 0 sampai dengan 5% pada tahun 2002. Seiring perkembangan zaman, ASEAN ingin mengembangkan pasar internasionalnya melalui berbagai kerjasama di bidang perdagangan. ASEAN juga membentuk Free Trade Area atau FTA secara bilateral dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN, yaitu kawasan Asia, khususnya Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Di antara ketiga negara tersebut, China lah yang paling menjadi sorotan utama ASEAN dalam penerapan perdagangan bebas. ASEAN melakukan kerjasama dengan China dengan melihat potensi perdagangan pada China. Kenapa China? Karena China merupakan satu kekuatan utama ekonomi dunia yang telah menjadi mitra dagang terpenting ASEAN dari tahun ke tahun. Dengan pertimbangan inilah ASEAN akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan China dalam bidang perdagangan, dengan harapan bahwa kekuatan ekonomi China ini bisa memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN dan nantinya juga akan membuat perekonomian negara-negara ASEAN ini ikut berkembang. Sebuah terobosan dilakukan oleh komunitas masyarakat regional adalah dengan membentuk komunitas perdagangan bebas, yakni antara lain negara-negara yang tergabung di ASEAN dengan China melalui perjanjian ASEAN China Free Trade Area. Nah, jadi ASEAN China Free Trade Area atau ACFTA ini merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dan China untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas. Tujuan utama ACFTA ini adalah mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, serta meningkatkan akses pasar dan investasi. ACFTA diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah. Nama saya Alvina Oktora, selanjutnya akan membahas mengenai timeline waktu penandatanganan ACFTA. Yang pertama itu ada pada tahun 2002 ada Framework on Comprehensive Economic to Establish. Selanjutnya ada 2004 Agreement on Trade in Goods and Dispute Settlement and Mechanism. Selanjutnya pada tahun 2007 ada Agreement on Trade Service, dan ada ASEAN China Investment on Agreement pada tahun 2009. Nah, dalam membentuk ACFTA, para kepala negara anggota ASEAN dan China telah menandatangani ASEAN China Comprehensive Economic Cooperation pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Nah, sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA, para kepala negara kedua pihak menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Nah, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri China yaitu Zhu Rongji dengan para pemimpin ASEAN. Nah, kerangka persetujuan Comprehensive Economic Cooperation berisi 3 elemen, yaitu liberalisasi, fasilitas, dan kerjasama ekonomi. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003 di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.
Nah, persetujuan jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina pada bulan Januari 2007. Sedangkan persetujuan investasi ASEAN Cina ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Selanjutnya yaitu ada beberapa peran dari ACFTA. Yang pertama yaitu meningkatkan perdagangan, bahwa ACFTA ini telah berhasil meningkatkan volume perdagangan antara negara-negara ASEAN dan juga Cina dengan mengurangi tarif impor dan juga menghilangkan hambatan non-tunai. Hal ini membuat barang dan jasa lebih mudah diperdagangkan antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua yaitu menarik investasi asing, bahwa perjanjian ini juga mendorong investasi secara langsung, baik dari Tiongkok ke negara-negara ASEAN ataupun sebaliknya. Dan penurunan tarif dan akses pasar ini lebih luas menjadi daya tarik bagi investor. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing. Dengan adanya perdagangan bebas, negara-negara anggota dengan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional, karena mereka bisa mengakses bahan baku dan juga produk dengan harga yang lebih rendah dari negara mitra. Kemudian yang keempat, pembangunan infrastruktur. Melalui ACFTA ada juga peningkatan dalam sektor infrastruktur seperti transportasi dan juga logistik, karena kebutuhan untuk menghubungkan lebih banyak produk dan pasar. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi, bahwa ACFTA ini membuka peluang untuk memperkuat kerjasama di sektor-sektor lain seperti pariwisata, teknologi, dan juga pendidikan antara ASEAN dengan Cina. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi daripada AFTA itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah memperluas pasar perdagangan. Nah, AFTA ini memungkinkan negara-negara anggota ASEAN dan Cina untuk saling mengakses pasar yang jauh lebih besar tanpa hambatan yang lebih tinggi. Nah, dengan penghapusan atau penurunan tarif pada sebagian besar produk, perdagangan menjadi lebih lancar dan lebih kompetitif. Nah, ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menjual produk mereka ke pasar yang memiliki populasi besar, dan juga meningkatkan potensi pendapatan dan skala ekonomi. Lalu yang kedua, itu ada mengurangi tarif bea masuk. AFTA ini dirancang untuk menghilangkan atau menurunkan tarif bea masuk pada sebagian besar produk yang diperdagangkan antara negara-negara ASEAN dan Cina. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Nah, dengan pengurangan tarif, biaya impor menjadi lebih rendah, sehingga harga produk menjadi lebih kompetitif bagi konsumen. Nah, nggak cuma itu, hal ini juga mendorong peningkatan volume perdagangan antar negara, tapi juga membantu industri lokal untuk memperoleh baku atau barang setengah jadi dengan harga yang lebih murah. Lalu yang selanjutnya adalah mendorong investasi. Nah, AFTA ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dengan meningkatkan transparansi, stabilitas, dan perlindungan terhadap investasi asing. Kesepakatan ini membuka peluang bagi investor untuk memasuki pasar ASEAN dan Cina dengan resiko yang lebih rendah, karena adanya perjanjian yang mengatur perdagangan dan investasi lintas negara, infrastruktur yang lebih baik, dukungan kebijakan, dan akses dan investasi lintas negara. Maksud saya, dan akses ke pasar juga menjadi daya tarik utama bagi investasi langsung FDI asing atau FDI. Lalu selanjutnya itu ada meningkatkan kerjasama ekonomi. AFTA berfungsi sebagai platform untuk mempererat hubungan ekonomi antara ASEAN dan Cina melalui kolaborasi di berbagai sektor strategis. Nah, dengan kesepakatan ini, negara-negara anggota dapat mengintegrasikan kebijakan dan strategi ekonomi mereka, menciptakan sinergi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kerjasama ini mencakup bidang perdagangan, investasi, pengembangan infrastruktur, teknologi, hingga pariwisata. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Nufus. Di sini saya akan membahas mengenai tugas dan juga program utama dari ASEAN China Free Trade Area. Yang pertama adalah menerapkan sistem perdagangan bebas termasuk pada penetapan kawasan. ASEAN China Free Trade Area ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan juga China, di mana hal ini berarti bahwa barang ataupun jasa dapat diperdagangkan antar negara tanpa adanya tarif ataupun hambatan perdagangan lainnya. Penetapan kawasan perdagangan bebas ini memungkinkan negara-negara dapat memperoleh keuntungan yang besar dan juga meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global. Kemudian yang kedua adalah mempermudah peraturan serta ketentuan investasi dan mempromosikan kerjasama ekonomi. ASEAN China Free Trade Area ini juga berfokus pada penyederhanaan peraturan perdagangan dan investasi antar negara anggota. Hal ini mencakup pada penghapusan hambatan administratif yang rumit dan juga memperkenalkan kebijakan yang lebih transparan dan efisien.
Tujuannya adalah untuk memudahkan investasi serta mempromosikan kolaborasi ekonomi yang lebih erat di antara negara-negara ASEAN dan China. Dengan demikian, iklim bisnis dapat lebih terbuka dan kondusif sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan konferensi rutin untuk negara-negara anggota. Untuk memastikan adanya kelancaran pada implementasi ASEAN-China Free Trade Area ini, negara-negara anggota secara rutin mengadakan konferensi dan pertemuan. Dalam konferensi ini, para pemimpin dan pejabat ekonomi negara-negara anggota dapat membahas serta mencari solusi untuk masalah ataupun hambatan yang muncul dalam perdagangan dan investasi. Konferensi ini juga menjadi sarana untuk memperkuat adanya kerjasama antar negara anggota dalam berbagai bidang ekonomi lainnya. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan akses pasar, barang, dan jasa. Salah satu tujuan utama dari ASEAN-China Free Trade Area ini adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi barang dan jasa antar negara anggota. Dengan penghapusan tarif dan hambatan perdagangan lainnya, produk-produk dari masing-masing negara ini dapat lebih mudah masuk ke negara lainnya. Hal ini memberikan peluang bagi negara-negara anggota untuk mengekspor lebih banyak produk lainnya, juga dapat mendorong pertumbuhan volume perdagangan dan investasi, karena negara-negara anggota dapat saling mengisi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam ASEAN-China Free Trade Area ini dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati oleh negara-negara anggota. Prosesnya dimulai dengan konsultasi antara pihak yang bersengketa untuk mencari solusi secara langsung. Jika tidak berhasil, maka mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu menemukan solusi yang diterima bersama. Apabila mediasi ini mengalami kegagalan, sengketa dapat dibawa ke panel penyelesaian sengketa independen yang akan memeriksa kasus dan memberikan keputusan yang bersifat mengikat. Mekanisme ini bertujuan memastikan pelaksanaan perjanjian ASEAN-China Free Trade Area berjalan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Ya, selanjutnya kita masuk ke analisis. ASEAN-China Free Trade Area atau ACFTA merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok. Perjanjian ini resmi diberlakukan pada 1 Januari 2010 setelah proses negosiasi yang cukup panjang dimulai pada November 2001. Tujuan utama dari ACFTA adalah meningkatkan integrasi ekonomi antara ASEAN dan Tiongkok melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarifnya, sekaligus menciptakan peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi anggotanya. Pembentukan ACFTA dilatar belakangi oleh dinamika global yang mendorong regionalisasi sebagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi. ACFTA juga memiliki beberapa tujuan ya. Tujuan utamanya ialah untuk integrasi ekonomi, menciptakan pasar besar dengan populasi lebih dari 2 miliar orang. Lalu ada peningkatan daya saing, yaitu dengan memanfaatkan skala ekonomi untuk menghadapi globalisasi. Manfaat-manfaat dari ACFTA ialah untuk meningkatkan perdagangan karena ada lonjakan volume perdagangan ASEAN dan Tiongkok ya. Investasi asing, pertumbuhan investasi juga langsung di sektor infrastruktur dan manufaktur. Lalu dengan mentransfer teknologi, peningkatan teknologi juga untuk meningkatkan kemampuan teknologi di ASEAN tentunya. Efisiensi produksi, biaya produksi menjadi lebih rendah akibat adanya integrasi pasar. Tapi di samping itu semua ada beberapa tantangan yang mungkin tidak lepas dari ACFTA ya. Ketimpangan ekonomi menjadikan negara-negara ASEAN kurang berkembang dan sulit bersaing. Lalu adanya defisit perdagangan menjadikan beberapa negara ASEAN mengalami lonjakan impor. Ketergantungan ekonomi juga menjadi resiko dominasi dari Tiongkok di kawasan. Persaingan tidak seimbang menjadikan industri-industri kecil seperti ASEAN menjadi tertekan. Tapi ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa digunakan, yaitu dengan memperkuat daya saing lokal, fokus pada inovasi dan teknologi, diversifikasi ekonomi, yaitu dengan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Adanya harmonisasi regulasi dengan menyederhanakan aturan perdagangan, lalu menjalin kerjasama regional untuk meningkatkan sinergi internal di ASEAN. Baik, berikutnya ada keuntungan ACFTA. Yang pertama ada peningkatan volume perdagangan. ACFTA mendorong peningkatan perdagangan antara ASEAN dan China dengan menghapuskan tarif hingga 90% untuk barang tertentu. ASEAN menjadi salah satu mitra dagang terbesar China, sementara China adalah mitra dagang terbesar ASEAN. Hal ini mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan melalui ekspor dan impor yang lebih mudah. Lalu berikutnya ada akses pasar lebih luas.
Negara-negara ASEAN mendapatkan akses ke pasar besar Cina, memungkinkan ekspor produk seperti hasil pertanian, bahan mentah, dan barang manufaktur meningkat. Sebaliknya, Cina dapat memasarkan produk industrinya di ASEAN dengan lebih efisien. Kemudian berikutnya, investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI. AFTA menarik lebih banyak investasi dari Cina ke ASEAN, terutama di sektor infrastruktur, manufaktur, dan energi. Hal ini menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir, ada efisiensi dan kompetensi. Perjanjian ini mendorong efisiensi dan daya saing perusahaan ASEAN untuk bersaing dengan produk Cina yang masuk. Dengan adanya pasar yang lebih besar, perusahaan di ASEAN juga memiliki peluang untuk meningkatkan skala ekonomi. Lalu berikutnya ada dampak jangka panjang AFTA. Yang pertama ada integrasi ekonomi kawasan. AFTA mempercepat integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik, menjadikannya sebagai blok ekonomi yang kuat dalam perekonomian global. Hal ini memberikan peluang untuk meningkatkan posisi tawar ASEAN dalam hubungan ekonomi internasional. Yang kedua, ada ketimpangan ekonomi antar negara. Tidak semua negara ASEAN menikmati manfaat yang sama dari AFTA. Negara-negara maju seperti Singapura dan Malaysia mendapat keuntungan lebih besar dibandingkan negara berkembang seperti Myanmar dan Laos, yang memiliki infrastruktur dan daya saing lebih rendah. Yang ketiga, dominasi Cina. AFTA memperkuat pengaruh ekonomi Cina di kawasan ASEAN, yang berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi. Dalam jangka panjang, ini dapat membatasi kebijakan ekonomi mandiri negara-negara ASEAN. Setelah semua materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan ACFTA mempercepat integrasi ekonomi kawasan, menjadikannya blok ekonomi yang signifikan dalam perekonomian global, dan tujuan utama dari ACFTA yaitu mengintegrasikan ekonomi kawasan melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, meningkatkan akses pasar, dan mendorong investasi. Perjanjian ini memiliki manfaat seperti peningkatan volume perdagangan, akses pasar yang lebih luas, dan pertumbuhan investasi asing langsung, efisiensi produksi, dan transfer teknologi. Namun dalam praktiknya, ACFTA juga menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi antar negara anggota, defisit perdagangan di beberapa negara ASEAN, dominasi ekonomi Cina, serta tekanan pada industri kecil di ASEAN. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, penting bagi ASEAN untuk menjaga keseimbangan agar dominasi Cina tidak menghambat kemandirian ekonomi kawasan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.